Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar sini, untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih, sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah merupakan 2 unsur yang menyatukan kita menjadi ada sebagai manusia. Tubuh tanpa darah tidak akan hidup. Demikian juga darah tanpa tubuh juga sama saja. Saudara-saudara yang terkasih, unsur yang menjadikan kita ada, unsur yang menjadikan kita sungguh-sungguh menjadi manusia adalah adanya tubuh dan darah ini. Inilah yang sebetulnya mau disampaikan melalui hari raya tubuh dan darah Kristus ini. Tuhan Yesus memberikan dirinya apa adanya, tubuhnya dan darahnya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh merenungkan hal ini, kita baru merasakan betapa agung dan mulia tubuh dan darah Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai dengan 17 ini tadi, Tuhan Yesus menggandakan roti. Ini mukjizat penggandaan roti. Roti itu diambil ke langit, mengucap berkat, dan kemudian dibagi-bagikan. Demikian juga ketika pada malam terakhir, pada perjamuan malam, Tuhan Yesus melakukan yang sama. Mengambil roti tapi dengan mengatakan, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Sama, Tuhan Yesus mengambil, mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan mengatakan, "Inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah." Saudara-saudari yang terkasih, jika demikian maka yang kita terima
bukanlah lambang, tetapi adalah tubuh Kristus yang real. Dan meskipun Romo menerima dalam dua rupa, ya, darah dan tubuh yang diwujudkan dalam roti dan anggur, dan umat menerima hanya dalam rupa roti saja, tetapi sebetulnya keduanya hakikatnya adalah sama. Yang diterima adalah Kristus yang satu dan utuh. Jadi menerima entah itu 1 atau 1000 atau bahkan secuil kecil, kalau itu masih dalam rupa roti, itu adalah tubuh Kristus yang satu dan sama. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini sebetulnya juga mau mengatakan bahwa inilah anugerah yang paling besar yang diberikan kepada kita. Memang mungkin ada orang yang mengatakan, oh, suami saya sering kali misa, juga misa harian, tetapi ya tidak ada perubahan apa-apa. Atau istri saya, atau teman saya. Kenapa? Apa pengaruhnya? Apa dampaknya kalau mengikuti perayaan Ekaristi dan menerima tubuh Kristus? Saudara-saudari yang terkasih, dalam menerima tubuh Kristus ini memang seperti tadi yang digambarkan dalam penggandaan roti. Roti itu dipecah, dibagikan kepada yang lain, dan kemudian mereka makan sampai kenyang. Demikianlah gambarannya. Maka tubuh Kristus yang disambut harus diterima secara partisipatif. Akhirnya apa artinya? Sungguh-sungguh mau ikut ambil bagian di dalam hidup Yesus sendiri yang diterimanya itu. Jadi bukan hanya sekedar seperti makan makanan jajan atau makanan nasi, setelah dimakan selesai kenyang sudah. Ini sama sekali berbeda. Kalau dalam Injil tadi Tuhan Yesus memberikan santapan jasmani, sekarang dia memberikan santapan rohani bagi orang-orang yang lapar secara rohani. Karena itu maka orang yang menerimanya harus membuka hati dan kemudian harus berpartisipasi dalam hidup Yesus sendiri. Itulah yang kiranya lalu bisa mengubah, membaharui seseorang. Saudara-saudari yang terkasih, sudah banyak sekali mukjizat Ekaristi dalam perjalanan gereja. Dan gereja juga tetap meyakini bahwa inilah memang sumber dan puncak hidup umat Kristiani atau umat Katolik, karena disinilah Tuhan Yesus memberikan dirinya secara utuh. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pemberian diri secara utuh ini seperti diungkapkan juga dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1324, di sana dikatakan ya kurang lebih isinya adalah bahwa Ekaristi merupakan puncak hidup umat Kristiani. Sakramen-sakramen dan pelayanan-pelayanan rohani lainnya terarah kepadanya. Bahkan kekayaan rohani itu dicakup di dalam Ekaristi itu semuanya. Yang tiada lain kekayaan rohani itu adalah Kristus sendiri, Paskah kita. Jadi kalau perayaan Ekaristi itu mencakup seluruh kekayaan hidup rohani yang adalah Kristus sendiri, itu berarti memang benar-benar sungguh merupakan anugerah yang terbesar bagi kita, yang kita sambut. Dan diharapkan dengan demikian kita benar-benar terus dari waktu ke waktu berusaha untuk semakin menyerupai Kristus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini kita benar-benar disatukan dengan Allah.
bukan hanya sekedar menyentuh, bukan hanya sekedar menerima begitu saja, tetapi bahkan dalam cara yang kita santap menyatu mendarah daging dalam kehidupan kita, dan kiranya tidak ada gambaran yang lebih pas untuk menyatakan kesatuan itu daripada makanan ini yang memang akan menjadi darah daging kita, yang akan menjadi satu kesatuan jiwa raga kita, sehingga kita benar-benar bukan karena usaha kita sendiri, tetapi karena belas kasih Allah yang sungguh-sungguh dilimpahkan agar kita diselamatkan. Maka sebelum kita menyambut tubuh Kristus, kita mengatakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Datang saja tidak pantas, bersabda saja sudah sembuh. Tetapi ini lebih dari itu. Tuhan malah bukan hanya datang, tetapi memberikan dirinya seutuhnya supaya menyatu dengan diri kita yang tidak pantas itu tadi. Itulah kasih Allah yang tiada batasnya yang dianugerahkan pada kita. Sehingga melalui hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kita semua diajak untuk semakin menyadari betapa besarnya kasih Allah yang dilimpahkan pada kita, lalu kita mau menanggapi kasih Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita senantiasa mohon rahmat, mohon terang dan kebijaksanaan Roh Kudus sendiri, agar kita mampu untuk mewujud nyatakan apa yang kita imani berdasarkan kesatuan kita dengan Yesus Kristus sendiri, dan kita percaya Roh Kudus dengan setia akan menuntun, membimbing dan menerangi langkah-langkah kita selanjutnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.